Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Zul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak henti syukur kita persembahkan kepadanya atas kudrah dan iradahnya. Allah gerakkan langkah hadir kita ke masjid yang amat mulia ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga kita semua dan orang-orang yang setia bersama ajaran-ajarannya. Jamaah maghrib yang berbahagia, banyak orang dalam mencari harta, dia mencari banyak, bukan mencari berkah. Banyak orang dia ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, akan tetapi sedikit orang yang hanya ingin mengumpulkan harta-harta yang berkah. Banyak orang ingin bekerja pada profesi-profesi basah, akan tetapi sedikit orang yang ingin bekerja pada profesi-profesi yang berkah. Padahal sebenarnya kita sebagai mukmin bukan soal bekerja di mana, bukan sekedar profesi apa yang kita geluti, tapi profesi mana yang membawa keberkahan. Bukan soal berapa banyak harta yang kita kumpulkan, bukan berarti berapa banyak harta yang kita peroleh, tapi harta mana yang membawa keberkahan. Bukan soal berapa banyak gaji kita, tapi gaji mana yang membawa keberkahan. Bukan soal banyaknya anak, bukan soal banyaknya perempuan yang kita nikahi, tapi perempuan mana yang membawa keberkahan. Bukan soal tinggal di mana, tapi tinggal di mana yang membawa keberkahan. Inilah mestinya orientasi hidup kita sebagai mukmin. Bukan cari banyak, tapi cari berkah. Bukan cari lebih, tapi cari berkah. Bukan cari wah, tapi cari berkah. Bukan cari hebat, tapi cari berkah. Maka banyak ayat dalam Al-Quran yang mengajak kita untuk mencari keberkahan, bukan sekedar cari banyak. Bukan tak boleh cari banyak, silahkan cari banyak, tapi yang berkah. Walaupun sedikit, tapi berkah. Apa itu berkah? Para ulama mendefinisikan berkah dengan setidaknya dua istilah. Pertama, berkah itu diartikan dengan jaibul khair, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan itu berkah namanya. Ketika kita bekerja pada satu instansi,
Setelah kita bekerja pada instansi tersebut, rupanya kita bukan hanya sekedar dapat gaji, tapi di sana ada majlis taklimnya, di sana ada saling mewasiatkan dalam kebaikannya, di sana saling nasihat-nasihat menasihati dalam kebenarannya, di sana saling mengajak dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini namanya berkah, mendatangkan kebaikan. Bekerja di satu instansi lalu membawa keberkahan, membawa kebaikan-kebaikan selanjutnya, itu berkah namanya. Mana gaji yang berkah? Gaji yang berkah adalah ketika kita peroleh gaji, dengan gaji itu mendatangkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Dengan gaji kita nafkahi keluarga, dengan gaji kita bersedekah, dengan gaji kita berinfak wakaf, dengan gaji kita membantu sesama. Berkah gajinya. Mana makanan yang berkah? Makanan yang berkah adalah makanan yang kita makan setelah kita makan mendekatkan diri kepada Allah. Setelah makan membuat kita kenyang, ketika kenyang bikin kita sehat, setelah sehat ibadah kita kepada Allah. Ini namanya makanan yang kita makan berkah. Mana makanan yang tidak berkah? Ketika lapar makan, ketika makan kenyang, setelah kenyang ngantuk, setelah ngantuk tinggal maghrib, tinggal isya, tinggal subuh, tinggal zuhur, tinggal asar, tinggal ibadah, gara-gara tengut liah bajubu. Apa artinya? Yang kita makan kadang tidak membawa keberkahan. Mana rezeki yang tidak berkah? Ketika kita peroleh gaji, kita peroleh harta, lalu harta itu mengajak kita berbuat kejahatan. Dengan adanya gaji bukan bersedekah, malah membiayai selingkuhan. Ketika dapat gaji bukan menafkahi keluarga, tapi beli sip, beli game online, beli judi, beli berbagai macam kemaksiatan yang lainnya. Artinya harta yang dia peroleh tidak berkah. Makna pertama, berkah mendatangkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Yang kedua, para ulama juga mengartikan berkah itu dengan makna ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dengan adanya gaji, gaji itu bertambah-tambah kebaikan kita. Dengan adanya makanan, makanan itu menambah-nambah kebaikan kita setelah memakannya. Ini namanya makanan yang kita makan berkah. Pertanyaannya adalah bagaimanakah supaya apa yang kita peroleh itu berkah? Nyan matalah haji. Di antara ayat dalam Al-Quran yang Allah tegaskan kepada kita, supaya apapun yang kita peroleh, baik itu pakaian, baik itu makanan, baik itu harta benda, baik itu profesi, supaya datang keberkahan kepadanya, mesti ada pada kita iman dan takwa. Iman, takwa. Makanan yang dimakan oleh si kafir pasti tidak akan mendatangkan keberkahan. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu fattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Bila suatu penduduk, suatu kampung, suatu desa, suatu negara, suatu bangsa iman dia, lalu takwa ia kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatis samawati. Allah buka pintu-pintu keberkahan kepadanya dari langit dan bumi. Berkah. Menyeperleh berkah harta yang kita nyopaju, menyeperleh berkah harta yang kita nyomita, benar iman, benar takwa. Iman itu sesuatu yang abstrak. Iman tidak bisa dilihat. Iman tidak bisa disentuh. Iman tidak bisa diraba. Iman tidak bisa dilihat, diindra dengan mata kepala. Tapi iman dia punya gejala.
Ada gejala. Gejala iman, amal saleh. Kita mengaku iman kepada Allah, gejalanya amal saleh. Kita mengaku takwa kepada Allah, gejala yang ditimbulkan amal saleh. Semakin kuat iman, semakin kuat gejalanya. Itu dalam teori fisika, namanya teori Newton. Nak tahu nak belajar? Nak belajar. Bagaimana teori Newton itu? Dia mengatakan bahawa semakin kuat bola dilemparkan ke dinding, semakin kuat pula pantulannya. Semakin lemah bola dipantulkan ke dinding, semakin lemah pula pantulannya. Semakin kuat iman seseorang, semakin banyak pula kebaikannya. Semakin rendah imannya, semakin sedikit pula kebaikannya. Itu rumusnya. Ana urang tengah kucu-mucu ke pegah dro ke iman. Ilong na ada kucu-mucu tapi iman long ke. Ana. Ilong na ada ku korupsi kucu atagak tapi iman long ke. Hana ke. Iga ke yang ke. Iman panai ke. Puji hana ke. Karena iman dia selalu berkontekstualisasikan, iman selalu relevan dengan amal. Jangan ngaku beriman kalau tak punya amal. Jangan ngaku takwa kalau tidak mau kita beramal. Karena amal itu gejala, amal itu bukti bahwa kita punya iman dan punya takwa. Maka lanjutan ayat, di ayat yang lain firman Allah, man amila salihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa orang yang beramal saleh, kata Allah, min zakarin au unsa, baik dia laki-laki atau dia perempuan, hana beda, ino ngagam sama, tanpa beda usia, tanpa beda profesi, tanpa beda suku bangsa. Kalau seandainya dia beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'min, dia beriman kepada Allah, apa akibatnya? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kebaikan, kehidupan yang bahagia. Kenapa? Karena punya iman lalu beramal. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan orang yang beruntung bukan hanya sekedar alim, tapi juga amil. Bukan hanya sekedar paham, tapi dia amalkan ilmu yang dia pahami itu. Paling gampang lihat surah An-Nasr. Wal asri, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Illa, kecuali illa alladzina amanu, orang beriman, wa amilus salihah, yang beramal saleh. Bukan wa alimus salihah, orang yang tahu amal saleh. Orang yang tidak rugi, kata Allah, amanu, illa alladzina amanu, orang beriman tidak rugi. Wa amilus salihah, wa amilus salihah, orang yang beramal saleh. Artinya apa? Orang yang wa alimus salihah punya potensi untuk rugi. Tapi orang yang setelah dapat ilmu, dapat pengetahuan, lalu dia amalkan, ini yang tidak rugi. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tebab iji urung pegah le, urung pebut yang dit. Urung pegah rame, urung pebut yang antip. Inilah pentingnya sebagai pemahaman kita. Kalau mau kita apa yang kita makan, apa yang kita ambil, apa yang kita miliki, apapun yang kita peroleh itu berkah, syaratnya iman taqwa, lalu ikuti dengan amal saleh. Selanjutnya kata Nabi, kalau mau apa yang kita miliki itu berkah, hadis Nabi SAW menyebutkan, kullu amrin dhibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap urusan kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah,
terputuslah berkahnya. Setiap kebaikan yang kita kerjakan, bila kebaikan itu tidak diawali dengan bismillah, terputuslah berkahnya. Kalau seandainya mau kita peroleh apa yang kita miliki ini berkah, maka setiap apa yang kita kerjakan, awali dengan bismillah. Kalau mau pekerjaan berkah, berangkat dari rumah, baca bismillah. Kalau mau gaji yang kita peroleh berkah, baca bismillah. Kalau mau makanan yang kita makan membawa keberkahan kepada kita, baca bismillah. Maka di antara yang dianjurkan Nabi kepada kita, samillah. Kalau seandainya kalian makan, kata Nabi, dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya pada bab makan minum, bila kalian makan, samillah, baca bismillah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kadang kenapa makanan yang kita makan malah membawa pada penyakit? Karena makanan yang kita makan tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Sebab diantaranya karena tidak baca bismillah. Maka diantara yang dianjurkan bila kita punya kenduri, diantara cara mempersilahkan kepada orang-orang yang makan kenduri adalah dengan kalimat bismillah. Walaupun dengan kalimat lain boleh juga, tapi lebih bagus malah dengan kalimat bismillah. Waktu kedua urung kamere, hidangan di depannya, tak pegah apa urungnya, nunggu bismillah, 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 bismillah. Kau pun ikut bismillah supaya urung pajuhnya tingat ikut bismillah, sebab ini biasa yang tua. Karena supaya bertingat baik tua, takun ditanya oleh pak rumah atau kepala kelompok inan, kajian bismillah, 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 bismillah. Kau pun ikut bismillah, pokok hendak kena auzubillah, auzubillah. Karena supaya waktu kun bermergu tu mekun bismillah waktu kita maju. Sebuah hadis, seorang makan, lalu ada Nabi SAW di sampingnya. Orang ini makan lupa baca bismillah, sampai ingat baca bismillah, tinggal suapan yang terakhir. Ap pertama tua baca bismillah, ap kedua, ap ketiga, tinggal ap yang terakhir. Ap yang terakhirnya baru ingat, ya Allah tua aku baca bismillah. Sehingga kebaca tu inan bismillahirrahmanirrahim, awaluhu wa akhiru, fi awaluhu wa akhiri. Kebaca hujung. Lalu fadhahakan Nabi, tersenyumlah Nabi. Ketika Nabi tersenyum, ditanya oleh sahabat ini, ya Rasul, kenapa engkau tersenyum? Ya, saya tersenyum. Tadi pada saat kau makan tak baca bismillah, syaitan makan bersamamu. Tapi ketika engkau baca bismillah, maka apa yang sudah dimakan oleh syaitan dimuntahkan kembali. Penting mencapai keberkahan. Apalagi kalau kita seandainya mau berkah saat makan. Kalau mau berkah saat makan, di samping baca bismillah, makanlah secara bersama-sama. Seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, inna na'kul, kami makan ya Rasul, wala nashba', tapi kami tak pernah kenyang. Kami makan ya Rasul, tapi kami enggak pernah kenyang. Lalu ditanya oleh Nabi, apakah kalian makan sendiri-sendiri? Dijawab oleh sahabat ini, benar ya Rasul, kami makan sendiri-sendiri. Kalau mau berkah makanan, mulai sekarang kumpul kalian, makan bersama-sama, baca bismillah, sungguh akan datang keberkahan kepada kalian. Sammallah, baca bismillah oleh kalian, makan bersama-sama, lalu keberkahan akan turun kepada kalian. Kena adanya udah datang maju, bak baba hawa laju bak putang hana dodro yang puru raya laju dia bah hawa laju di antara sebab karena tak berkah. Di antara sebab tak berkah, tak baca bismillah, makan sendiri-sendiri. Kenapa di rumah kadang-kadang makanan yang kita makan tidak berkah? Karena sekarang jarang orang makan bersama-sama dalam keluarga. Pat ipa hubu purumoh badapu. Ayah ayu buat mamplam ni. Anak lang kama. Cucu lang kama mana? Nyan model jar baju hubu.
Padahal cik duduk ramai-ramai ke. Duduk sama meja, ino ayah, ino mak, ino anu, ino cucu, ino nek, ino kakek bila anak. Duduk sama meja. Paju hubu. Tanya kiban kondisi takonyan, asam urat mentah gesot. Tanya kondisi lejeh ban ini kiban ka rapor na bere, na per malamnya. Bisa berdiskusi. Mami sabar-sabar. Ini jadi persoalan. Keberkahan yang perlu kita cari, makan bersama-sama. Karena sunat makan bersama-sama, sunatlah berbicara pada saat makan. Diungkap oleh Imam Ghazali, dinukil oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkarnya, sunat berbicara pada saat makan. Bila kaya maklum di kampung Adnan, waktu kapal jobu kaya berahbah, tamang jen labah. Padahal mestinya berahbah. Pu yang dah pegah, gosip fitnah, fitnah kon bawote pajobu dah nak pajobu pi hanjut. Apa yang dibicarakan? Di antaranya al-hikayat as-salihah. Apa itu? Cerita-cerita orang saleh, cerita-cerita cara orang saleh makan. Atau paling minimal yang kita bicarakan adalah kebaikan, kiban tehan, kiban pekerjaan. Ya, seperti itu. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu keberkahan ini perlu kita jemput. Nabi SAW pernah mengundang sahabatnya 10 orang untuk makan di rumahnya. 10 orang pernah diundang Nabi untuk makan di rumahnya. Logika kita, kalau seandainya diundang 10, pasti makanan yang disiapkan ya cukup untuk 10 orang lah, lebih kurang. Rupanya yang 10 orang ini ketika diundang oleh Nabi untuk makan di rumah Nabi, apa kata sahabat ini yang 10 ini? Giak pegah ada bagap, mutabalain. Kamu nak gundang Nabi paju khauri rumah Nabi iron na. Kamu hana iron hana asyid. Ilam larde. Iron ko hana. Parindo aku undang. Siplo sakai. Wala na undang. Kamu tenang tak gundang le Nabi. Hai Nabi undang ke bahan tenang. Sehingga kekunlah le urung-urung yang hana gundang. Hai. Menyo kata mandum nyo gundang siplo do sakai. Kamu mo ja asyid. Gue ja asyid rupaji. Wala pu hana gundang galak gini ja. Sehingga dari 10 orang yang diundang, yang datang 80 orang. 80 orang yang duduk. Berarti yang gundang 10, yang hana gundang 70. Roh rumah Nabi yang 70-nya gukun bak 10, bak orang yang gundang. Ikamonyo 70 hana gundang Nabi. Cina tamong draw nilai ban 10 ke dalam rumah Nabi. Ni pegah ban Nabi nak kamu luar. Pujut tamang, punya seandai jut tamang, kamu tamang pada kauri bersama. Tapi punya hanjut kamu ya Allah. Nyu adab jak kauri gop. Nyu gundang tiro ni jak. Be tiro gundang tapi gerupuh dah jak. Gundang dua dah jak, gundang leh dah jak, gundang put dah jak. Atom kuranglah paling minimal, baik pertama. Kadang-kadang tewoi kanto yang diundang 2 draw sakai paju kauri. Nangon tu tirau. Wah 3. Itu yang kata piyo ba kauri ga boleh. Tirau tu. Ngeng tirau nya nak ja baik hanjut tamang ile. Ya pegah ile apa cara. Yang undang kan lu ke pangerakan wad. Tapi kau nangon tirau dari kanto ji. Wah 3 ke dia guru kau. Kiban cara? Puji paju kauri no, puji tamang. Munya ke kunjut tamang, hanjut. Budak ya wah atau preh luar pintu dia. Cuman meno biasa hana jipo kauri yang ketulak jamai hana. Menanci sahabatnya. Gedanyang bayar ya Rasul. Memang yang kau undang kami ini cuma 10 orang untuk makan di rumahmu, tapi ada 70 orang sahabat yang sedang menunggu di luar. Mereka boleh masuk atau tidak? Gekui Nabi, ayu tamong ayu. Tamong ayu tu. Tamong mandum. Le tamang mandum ke peduk makanan le Nabi. Le ke peduk makanan le Nabi ke le Nabi wa urang yang mandum 80. Samullah. Bacalah bismillah. Bacalah bismillah. Makan bersama-sama. Maka kata Nabi, sungguh makanan yang sebenarnya disiapkan hanya untuk 10 orang
cukup untuk 80 orang. Pertanyaannya, apakah kenyang? Nadro ke? Hana, bukan nedro. Handrau. Tapi pu yang merbak, berkahnya yang dapat. Bukan soal kenyang, soal berkahnya. Hana patih malamnya lu tambah yang insya Allah jak kena kota ne belo roti bakar. Ne belo roti bakar 10 ribu, ne yukoh tu 10. Ne puau rumah, ne tamang lang kamar, ne kunci kamar, ne pajo siro ni nan. Yang bulat-bulat hati tu. Air dah pajo. Air dah pajo. Putra tu, trau. Sampai bulat-bulat hati punya pelam mentah-mentah apa. Tapi ci sebaliknya, jak kenan ukota, jak kenan ukota, belah roti bakar yang 10 ribu, yukoh 10, puau rumah putapat cucuk mandum bagi tikrek ke tepung. Necok iro nanti tikrek. Nepajuh yang tikrek yang beno. Nyan perasaan ji, kita pengen beli lagi. Oh mak aku pun sabar aku belum deh kedua boh. Ada kepuasan ketika makan. Banyak orang kaya hartanya, banyak hartanya meningkat, rumahnya luar biasa, deposito di bank, uang tabungan di luar biasa, tapi enggak bahagia. Kenapa? Karena kadang harta yang dimiliki tidak berkah. Bagaimana cara berkah? Wate bengah Jumaat neba kauri kena masjid. Cara berkah. Munyo hana neba kena neba bukan bicara, duduk duduk bengah tu boh. Kadang mubu hana kena paju. Ni cobu ni belah tertuh boh dia bagi. Dengan apa jauh degeron tak boh? Pasti beda. Pasti beda. Ini yang perlu kita tumbuhkan. Karena keberkahan itu harus dijemput. Kata Nabi SAW, kalau seandainya ini piring, maka pertama keberkahan bisa saja diturunkan oleh Allah di tengah. Bak tengah piring. Karena berkah kebetulan bak tengah, maka sunatlah pajuh hubu mulai bak binih-binih le. Sampai teruk bak tengah. Pujat bak binih-binih le supaya berkah yang na bak tengah itreun ke dia bak binih. Maka punya pajuh hubu kauri, hidang melepih luar biasa ke mukulung urung kan tepat urung. Nyan pajuh bak binih le. Sebab yang bak tengah berkah. Biasa titu bak tengah. Mati le habis bucok dia tu. Yang kedua, berkah itu tidak tahu di mana. Tapi kalau seandainya makanan itu halal barangnya, halal cara mendapatkannya, ada berkah di dalamnya. Cuman tidak tahu di mana berkahnya. Karena tidak tahu di mana berkahnya, maka sunatlah bagi kita untuk sampai menjilat jari-jari kita. Sisa-sisa makanan yang nabak ni jaro tu. Pejut, karena hana daturi toh yang berkah. Bisa jadi makanan-makanan yang berkah, bu yang dapajuh, bu yang berkah, yang mukuman bak ni jaro. Maka geyuli disuruh jilat. Kuto tengku, hana kuto, pane kuto. Sedangkan jaronyo buno yang culok labah. Jaronyo buno yang cok bu lawak-lawak bu tak culok labah. Wate ta yupi jaro kai pegah. Kuto tengku, nian kan jaro kuto uleji yang kuto. Kenapa? Karena syaitan menggodanya. Jangan makan, jangan makan, jangan makan. Biarkan itu mubazir. Tidak dapat berkah. Hana berkah. Disuruh jilat. Maka bek tak biasa. Tanya ojak bak kauri gop kadang-kadang na ia tabuh gelah takubah baju kena. Yang takubah baju na bisa saja yang takubahnya yang berkah. Mampu kan takubah urang bek ikun congo. Padahal yang takubahnya yang bahaya. Jeb babe supaya dapat keberkahan apa yang kita makan. Nabu sabah piring, punuh piring. Le punuh piring tak pajuh de bu habis bu. Le habis bu naitek likut dua boh na manok melheboh tajuk degitik ke mana? Pertanyaan na mubazir bunya. Hana mubazir pejit kat tajuk ke manok ke itik. Cuman masalahnya satu. Jangan-jangan yang berkah dimakan bebek dan ayam di belakang rumah. Sehingga jarang kita lihat ada bebek dan ayam opname di rumah sakit Melati. Hana tetap tanya yang rumah sakit Melati. Bisa jadi karena makanan yang berkah kai pajoh mana yang berkah kai pajoh ledek. Maka taruhlah makanan di atas piring kita sekira-kira mampu kita habiskan sehingga bila ada keberkahan di dalamnya semua masuk kepada perut kita. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Bismillah itu membawa keberkahan, makan bersama-sama itu membawa kepada keberkahan. Yang terakhir, kata Nabi SAW, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Karena ada riwayat yang menyatakan siapa orang yang makan tangan kiri, syaitan makan bersamanya. Syaitan makan bersama. Maka hati-hati yang makan risol. Kadang-kadang risol pegang dengan tangan kanan, cabai pegang dengan tangan kiri. Maka capli paju oleh syaitan. Dia tanya paju menang, wah manga ke urang syaitan. Lalu mana cik akakai mana tanya, muno di tengku je. Wate ta paju bu baik takun bismillah, manga paju oleh syaitan. Wate ta jemi yang tu takun bismillah, manga u syaitan. Nya hai tamang logikanya ni juga dalam dunia nya. Hai tamang. Bahkan Nabi bersabda, "Idza dakhala, bila seorang kalian masuk ke dalam rumah. Lalu pada saat kalian masuk ke dalam rumah lalu kalian baca bismillah. Masuk ke dalam rumah baca bismillah, maka syaitan tidak akan masuk ke rumah itu. Man pajan takun bismillah. Pertama assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum, ha, buka pintu. Wadah dia buka pintu. Ketika kita angkat kaki kita, sunat yang kanan terlebih dahulu ketika masuk rumah. Pada saat itu baca bismillah, syaitan enggak akan masuk ke rumah kita. Bila seandainya seseorang di dalam rumah itu makan, membaca bismillah, maka syaitan tidak ada dapat makanan. Maka jadi syaitannya ni ngon ni pegah apa tapi rumah. Syaitan ai pegah bangun ni. Hai. Adraktumul mabita wal asya. Alhamdulillah malamnya na makanan. Alhamdulillah malamnya mangada tempat wujud pa rumah hendak baca bismillah hendak ke tamang rumah pa rumah hendak baca bismillah hendak ke maju. Tapi menyala rumahnya tamang rumah baca bismillah pajuh bu baca bismillah ikut ni syaitan bangun ni. Oh ma kalinya 4 hendak 4 bu hendak 4 pajuh. Syaitan lagi nyo biasa aja lagi mutasi hatim duk le rumahnya. Ia kalau pindah masjid rumah lain. Maka ini yang diajarkan agama. Mencari keberkahan. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ustaz, anak saya kidal Pak Ustaz. Anak saya kidal. Dia lebih dominan kiri daripada kanannya. Tidak ada anak kidal. Secara psikologis, hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir baik. Beda dengan teori barat yang mengatakan setiap anak lahir bisa baik bisa buruk. Film agama katanya God. Baik semua orang yang lahir ke dunia baik. Man puji ke kidal, yang membuat dia kidal adalah pola asuh keliru daripada orang tuanya. Kebiasaan masyarakatnya. Yang gawat mana? Kecuali tidak aktif tangan kanan. Ini tangan kanan aktif. Ini yang aneh, makan dengan tangan kiri, cebok dengan tangan kanan. Berarti aktif tangan kanan ini, tinggal diarahkan saja pola asuhnya. Makanya urung si yang gagak akai biasa saja. Menyana anak la kepengaya bi peng libe. Ya, gecok kan dompet kita beli ya ke. Mana tangan baiknya? Pasti menang ke. Yang karena kena purna bahwa dominan kalau kebaikan dengan tangan kanan. Mana tangan baiknya? Ram hijau. Nyan baru hijau peng. Hana hijau jara unun, tetap hijau. Mana tangan baiknya? Mana tangan kanannya? Untuk apa? Supaya berkah apa yang kita makan. Boleh enggak makan pakai sendok? Boleh, asal sendok pegang dengan tangan kanan. Boleh enggak pakai garpu? Boleh, asal garpu pegang dengan tangan kanan. Boleh enggak makan pakai sumpit? Boleh, asal sumpit pegang dengan tangan kanan. Boleh enggak makan pakai sekrup? Boleh, asal sekrup pakai dengan kanan. Karena lu kalian dawetnya bak kaurina aja yang model sendok bibi raya, bibi no raya kana. Nah, rayanya. Raya tendok kayaknya ke fikir yang jak bakaurinya nabah go teg kem truk punyung. Padahal BBO macam tanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tangan kanan. Cuman secara kesehatan setelah diteliti oleh pakar, memang makan dengan tangan itu lebih baik daripada makan dengan alat-alat yang lain apalagi besi. Kenapa? Karena di telapak tangan kita katanya ada bakteri. Ketika kita makan,
lalu bakteri ini akan memproses makanan itu cepat busuk. Ketika makanan cepat busuk, makanan itu cepat keluar. Ketika makanan cepat keluar, perut dah nak raya. Menan Mak Tuji. Kan berarti urung raya perut berarti kepada hubungan tendok kancit. Mak Tuji yang tadi pegahnya bahawa nyan solusi-solusi yang ditawarkan oleh para pakar. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin berpesan kepada diri dan kepada kita semua, orientasi hidup bukan hanya sekedar bekerja, tapi bekerja yang berkah, bukan hanya sekedar makan, tapi makanan yang berkah, bukan hanya sekedar profesi mana, tapi profesi apa yang membawa keberkahan. Karena orientasi bagi kita adalah bukan hanya dilihat kuantitasnya, tapi juga kualitasnya. Bukan hanya dilihat banyaknya, tapi dilihat pula keberkahannya. Alangkah lebih indah, lebih baik, lebih kita senangi bila harta yang kita peroleh banyak lalu berkah sehingga bisa kita membantu orang lain dengan harta tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.